Halo teman-teman semua, namaku Anastasia Aini Ngapsari dengan NIM 21M10082 dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, pada video kali ini aku akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara praktik membuat dashboard menggunakan Floris Studio dan Canva. Nah teman-teman, langkah pertama kita harus memilih dulu data mana yang akan kita visualisasikan. Di sini ada beberapa data dan aku pilih data yang terakhir, yaitu jumlah penduduk hasil SP 2020 perempuan menurut wilayah serta klasifikasi generasi. Di sini aku sudah mendownload dan beginilah tampilan di Excel. Nah sebelum itu, langkah awal sekali yang harus kita persiapkan adalah membuat lembar kerja kosong di Google Spreadsheet. Klik ini saja, lalu teman-teman jangan lupa untuk mengganti nama atau merename judulnya. Praktik membuat dashboard. Ini agak loading ya teman-teman. Praktik membuat dashboard. Lagi ke Excel, lalu data yang ada di Excel ini harus diblok dengan cara CTRL-A, lalu CTRL-C untuk mengcopy dan pindahkan di Google Spreadsheet dengan cara klik CTRL-V. Dan ini harus ditunggu dulu. Dan beginilah tampilan data yang sama, tetapi ini di spreadsheet. Karena data di sini masih kotor dan belum dibersihkan, jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu. Dengan cara merubah value ini menjadi bentuk variabel. Jadi baris pertama ini kita hapus, dan baris yang ada tahun 2020 ini juga kita hapus karena tidak terlalu penting. Dan di sini ada kotak kosong, kita tulis saja provinsi. Nah di sini aku akan menarik garisnya agar tulisannya bisa terlihat semua. Nah karena baris satu ini merupakan keterangan, maka aku akan meratakan tengah, lalu di bold atau ditebalkan dan diberi warna, kira-kira warna orange. Nah teman-teman, data ini tuh belum sepenuhnya bersih. Di sini masih bisa kita lihat ada strip-stripnya. Ini sebaiknya kita ganti dengan cara kita pergi ke edit, lalu cari dan ganti. Dan di bagian cari ini, kita masukkan strip dan ganti dengan angka 0 saja. Dan ganti pada sheet ini. Lalu cari, ganti semua, dan selesai. Nah, beginilah tampilannya. Tetapi sebelum itu, aku akan membuat data ini urut menjadi yang terbanyak. Dan terakhir adalah tersedikit dengan cara klik buat filter, lalu pada bagian pos generasi Z ini diklik, lalu urutkan Z ke A. Dan otomatis tampilan di Google Spreadsheet ini datanya akan urut. Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman, ada kata Indonesia. Indonesia bukan merupakan provinsi, melainkan Indonesia di sini tuh adalah total dari penjumlahan data per provinsi yang ada. Jadi baris kedua ini kita hapus saja. Nah, setelah itu jangan lupa untuk hapus filter. Nah, setelah datanya ini urut dari yang terbesar atau terbanyak ke tersedikit, setelah itu kita siap untuk memvisualisasikan data dengan cara kita cari Floris Studio di Google. Kita gunakan yang paling atas. Dan bagi kalian terlebih dahulu. Ini butuh waktu untuk loading. Lalu beginilah tampilan awal dari Floris. Dan karena kita akan membuat visualisasi data yang baru, maka klik New Visualization. Setelah itu, di sini Floris menampilkan beberapa contoh diagram yang beragam. Di sini aku akan memilih yang donut chart, yang bentuknya seperti donat. Dan jangan lupa teman-teman untuk merename Floris ini dengan praktik membuat dashboard
Nah, setelah itu, karena ini datanya bukan data yang dari Google Spreadsheet, jadi kita harus olah terlebih dahulu, klik data, lalu kita kembali lagi di Google Spreadsheet, lalu klik CTRL-A untuk mengupload, CTRL-C untuk mengcopy, dan kembali ke Flourish, klik CTRL-V, dan semua data di Google Spreadsheet akan terlihat di Flourish ini. Nah, untuk membuat visualisasi data yang pertama, aku akan memilih generasi milenial terlebih dahulu dengan cara mengganti values-nya saja menjadi D. Dan labels or time-nya ini tetap ya teman-teman, karena ini adalah menjadi patokan karena berisi provinsi-provinsi, tinggal kita ganti aja values-values-nya. Kita klik preview, lalu beginilah tampilan setelah kita klik preview, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, beginilah visualisasi data yang pertama. Langkah selanjutnya adalah kita export dan publish, lalu download image dan merename filenya menjadi milenial. Download. Nah, untuk visualisasi data yang kedua, aku akan menggunakan data yang generasi Z, sehingga di sini kita ganti dengan C, lalu kita klik preview lagi dan tinggal ganti bentuk diagram saja, misalnya yang area chart stick. Jadi otomatis Flourish akan menyesuaikan bentuk-bentuknya. Lalu kita ekspor dan publish lagi dan download image, lalu di rename menjadi generasi Z. Download. Lalu visualisasi data yang ketiga, aku akan menggunakan data yang generasi X, sehingga di sini C-nya diganti dengan E. Lalu klik preview lagi dan mencari lagi diagram yang akan digunakan, misalnya kolom chart yang grup. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti warnanya dengan cara klik colors, lalu klik palette, misalnya rainbow ini, jangan lupa klik by row. Nah, jadi tampilannya di sini akan menjadi berwarna-warni. Setelah itu kita klik lagi export dan publish dan download image. Jangan lupa untuk merename setiap filenya. Jadi ini generasi X. Ini lagi. Dan yang terakhir, visualisasi datanya, kita akan bikin data yang boomer, yang F ya teman-teman. Jadi kita ketik aja F, lalu preview lagi dan kita pilih diagram lain, misalnya per chart yang grup. Nah, seperti ini. Lalu klik export dan publish lagi dan download image dan ganti nama menjadi boomer dan download. Nah, setelah keempat-empatnya itu sudah terdownload, kita pergi ke Canva dan buat desain. Dan di sini aku membuat ukuran lebarnya 40 dan tingginya 30 cm. Lalu klik buat desain baru. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk selalu mengganti namanya. Di sini ganti lagi dengan praktik membuat dashboard. Nah, di sini sudah terlihat lembar kosong dari Canva. Tinggal kita klik saja di unggahan, lalu unggah media 4 visualisasi data tadi. Tinggal di blok semuanya, lalu klik open. Nanti secara otomatis akan terlihat di sisi sebelah kiri ini. Setelah semuanya sudah masuk di sini, tinggal pindahkan saja teman-teman. Misalnya ini data generasi X, kita susun sebelah sini. Ini data milenial. Ini data yang boomer.
kita perkecil lagi agar semuanya masuk ke dalam. Dan yang terakhir, yang generasi Z. Kita susun lagi agar terlihat lebih rapi. Dan jangan lupa untuk memberi judul dengan cara klik teks dan tambahkan judul. Di sini aku akan menulis judulnya jumlah penduduk perempuan di Indonesia menurut klasifikasi generasi tahun 2020. Di sini kita tinggal perkecil aja dan pindahkan di bagian yang kosong. Dashboard ini sudah jadi ya teman-teman. Kalau mau lihat detailnya akan aku perbesar. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini data yang milenial. Ini data yang boomer. Lalu di sini ada data yang generasi Z. Dan yang di sebelah kanan sendiri bawah ada generasi X. Jadi beginilah kira-kira dashboard yang telah aku buat di Canva dengan menggunakan Floris Studio dan Canva. Nah itu teman-teman tadi bagaimana cara membuat dashboard dengan cara kita harus mengimport data terlebih dahulu, lalu meng-cleaning data, dan terakhir memvisualisasikan data menggunakan Floris Studio, dan terakhir mengeditnya di Canva. Sekian video praktik membuat dashboard dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.